Gerakan Negara Islam Indonesia di Garut diduga sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan NII Crisis Center mencium ada pejabat setempat yang terlibat. Kedatangan masa Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi atau Almagari ke gedung DPRD Garut merupakan puncak kekecewaan mereka atas maraknya gerakan radikalisme di Garut, Jawa Barat. Almagari semakin resah dengan keberadaan kelompok radikal yang masih bebas merekrut anggota. Bahkan Almagari meyakini jumlah orang yang dibaiat mencapai ribuan orang. Tahun lalu terungkap ada 59 warga Garut mengaku dibaiat menjadi anggota Negara Islam Indonesia atau NII. Sebagian besar dari mereka masih remaja dan didoktrin memusuhi pemerintah. 59 warga yang diduga dibaiat masuk NII merupakan warga Kecamatan Garut, Kota Garut. Informasi adanya puluhan warga dibaiat ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut menyatakan 59 warga sudah dibina agar tidak mengikuti ajakan NII. Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, mereka bergabung di NII berafiliasi ke aliran NII Bakar Misbah yang terfokus pada tatanan pemerintahan. Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan mengatakan, pengaruh NII di Garut memang sudah mengkhawatirkan. Bahkan menurut Ken ada oknum pejabat yang sudah terpapar NII. Keberadaan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di wilayah Garut sudah cukup mengkhawatirkan karena kelompok ini sudah menyusup ke semua lini masyarakat di sana. Bahkan ada oknum pejabat yang sudah teridentifikasi terpapar NII. Jadi ini ngeri sekali. Karena informasi yang kita terima bantuan-bantuan dari pemerintah itu mengalirnya ternyata hanya kepada kelompok-kelompok tersebut. Nah ini menarik karena ideologi dan realitas politik kelompok NII ini unik. Karena secara ideologi mereka jelas anti terhadap pemerintah, dianggap tauhid. Tapi kalau ada bantuan mereka mau terima, termasuk yang di pejabat pemerintah mereka menyusup ke sana. Jadi mereka masih mau terima gaji dari negara. Ken Setiawan menambahkan regulasi anti radikalisme yang melarang ajaran NII segera direalisasikan. Menurut Ken, jika pemerintah tidak tegas, maka gerakan ini akan menjadi ancaman keamanan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. NII Crisis Center menemukan fakta-fakta mengejutkan dari gerakan NII di Garut, Jawa Barat. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ken. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Selamat sore, Pak Ken, dari pantauan Anda di Garut sendiri sudah ada berapa banyak warga yang mungkin sudah disusupi oleh NII? Dari data sudah ribuan, bahkan kita bisa sebut puluhan ribu karena di Garut Selatan khususnya ini sudah ngeri sekali. Pengajian-pengajian tokoh-tokoh moderat seperti NU sering diancam, bahkan beberapa kali itu dihadang. Mereka menggunakan senjata tajam. Jadi ini ngeri sekali. Ini sudah seperti perang. Jadi kalau memang negara tidak tegas segera membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, mereka nanti lama-lama akan merasa berkuasa karena ya pembiaran ini sebenarnya membuat mereka semakin nyaman. Kami sebenarnya tidak menyalahkan aparat dan pemerintah ya terkait penyebaran karena ini virus. Tapi kami berharap pemerintah dan aparat ini juga tegas. Ya. Karena saat ini kalau bicara hanya pemikiran, hanya paham, kan belum ada regulasi yang bisa menindak. Sementara terorisme ini mereka hanya bisa menangkap orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Jadi kalau pahamnya belum, jadi mereka selalu bicara atas nama kebebasan berpendapat, atas nama demokrasi. Nah, mereka sekarang juga menyembunyikan jati diri masuk ke masyarakat. Bahkan ketika oknum pejabat ada yang terlibat, lah ini ngeri sekali, tambah membahayakan. Karena tadi mereka itu pada dasarnya ingin merubah negara ini, ingin merevolusi, akan diganti dengan negara Islam atau khilafah. Jadi kalau masyarakat yang sudah menyuarakan ini didiamkan, paling tidak untuk daerah, kita berharap membuat perda supaya paling tidak
gerakan ini bisa ditindak. Kalau tidak, ya mereka tidak bisa ditindak. Kalau bicara hanya negara Islam, khilafah. Baik. Ini kan Baik. Pak Ken, saya ingin spesifik nyoroti perkataan Anda tadi bahwa ada oknum pejabat yang diduga sudah disusupi. Apa indikasinya yang Anda temukan? ya, indikasi ini berdasarkan laporan dan memang belum kita sebut nama. Kita masih tetap kumpulkan alat bukti karena kalau kita nyebut nama tidak punya bukti juga ini kan menjadi permasalahan kan ini undang-undang ITE. Kita tetap akan tindak lanjuti. Kami dari NI Center memang membuat hotline pengaduan. Kami menerima informasi laporan dari masyarakat yang terkait lingkungannya teridentifikasi masuk NI. Kita investigasi jaringan mana, bukti-bukti, saksi-saksi kita kumpulkan. Baru yang terakhir adalah deradikalisasi walaupun kita sifatnya ini masih sendiri ya karena memang program deradikalisasi oleh negara ini mereka hanya orang-orang atau kelompok yang sudah melakukan tindakan teror atau sudah menjadi narapidana terorisme. Sementara yang bicara NII ini kan belum melakukan tindakan teror, jadi belum disentuh sama negara. Nah, cuman masalahnya orang-orang yang tergabung dari NII ini seperti tadi Ceng Mujib ini selangkah lagi mereka jadi teroris karena pemikiran dia sudah benci kepada negara, benci kepada aparat. Jadi ini seperti buah yang sudah matang, tinggal petik. Dan faktanya memang banyak kelompok NI ini yang ketika bergabung di sana merasa bahwa ini perang, kok nggak perang-perang. Akhirnya keluar dari NI pindah ke kelompok JAD, JI. Lah ini kan sebuah ancaman nyata. Ini seperti pohon misalnya. Buahnya kita petik, tapi akarnya nggak dicabut, pohonnya masih ada. Bahkan kalau dibilang ini ada yang nyiram barangkali. Baik, Pak Ken, tapi saya penasaran, mengapa kemudian warga ini masih tertarik dengan jualan, tanda kutip, jualannya NII untuk merekrut anggota yang lainnya? Sepertinya apa polanya, pola perekrutan yang mereka lakukan? Ya, pendekatannya mereka menggunakan pendekatan sugesti agama bahwa negara ini tidak berkonsep hukum Allah, tidak berkonsep hukum Tuhan, bahwa kita seorang manusia fitrahnya harus menjalankan perintah Tuhan. Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada warga ini. Jadi bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah, bagus mana Quran dengan Pancasila. Ini loh faktanya negara tidak berkonsep hukum Allah. Banyak korupsi, banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama, misalnya minuman keras, karena ini negara tidak berkonsep hukum Allah. Maka satu-satunya solusi atas permasalahan di negara kita menurut mereka adalah ya negara Islam. Jadi mereka katakan seperti pohon, pohonnya akarnya misalnya mangga, batangnya mangga, buahnya mangga. Jadi kalau pohon itu nggak mungkin akarnya mangga, batangnya pepaya, buahnya kelapa. Jadi mereka katakan orang Islam di Indonesia harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Jadi nggak seperti di Republik Indonesia misalnya, akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Misalnya Panjat Pinang, kalau 17 April, ini lambang negara kafir. Jadi pengkondisiannya ini mereka mengatakan selalu bagaimana membuat propaganda negara ini tauhid, negara ini salah. Dan ini apalagi dengan adanya media sosial, mereka luar biasa juga. Bagaimana membuat konten-konten hoax yang disampaikan kepada masyarakat bahwa ini negara ini salah. Jadi mereka ini berbeda ya dengan kritis, dengan nyinyir. Kalau kritis itu kan masih konstruktif ya, masih membangun. Bagi mereka pokoknya semuanya salah. Mereka harus berkuasa. Dan saya katakan mereka sebenarnya bukan agamawan. Mereka itu pemberontak yang berkedok agama. Baik. Pak Ken, dari laporan yang masuk pada Anda, adakah laporan yang sudah ditindaklanjuti hingga kemudian dilaporkan ke para penegak hukum? Jika ada, apa kendalanya hingga saat ini juga penyebaran masih terus terjadi? Ya, laporan yang kita dapat pasti kita sampaikan juga kepada aparat. Cuman memang dilematis ya, orang-orang yang sudah terpapar NII, kebanyakan ini anak-anak muda, anak-anak pinter bahkan yang terekrut. Ini seperti kasus pemerkosaan. Orang yang sudah tergabung di NII keluar, malu mau cerita, nggak usah saya menjadi masalah sendiri dan mau lapor ke aparat, saya rekomendasi untuk lapor. Nanti yang menjamin keamanan saya dan keluarga siapa? Ya karena kan dibilang yang jamin Allah. Akhirnya mereka nggak mau lapor, nggak mau cerita, menjadi masalah. Jadi ketika mereka sudah bergabung di NI Center, ya akhirnya sudah, mas, kira anak saya sekolah lagi, yang kerja lagi, kembali kepada lingkungan lagi. Ya kami pun memahami.
ada privasi yang kita hormati buat mereka. Jadi ini dilematis. Masyarakat menganggap aib, menganggap bahwa ini nggak perlu diceritakan. Begitu. Mengapa masyarakat kemudian ada rasa kekhawatiran bagi mereka jika melaporkan hal itu? Apakah mungkin ada tindakan kekerasan kah, atau ada tindakan represif yang mungkin dilakukan oleh organisasi NII ini kepada mantan anggotanya? Ya, ancaman ada. Sampai sekarang pun saya masih banyak dapat telepon, dapat WhatsApp. Karena ya kita keluar ini kan orang yang tergabung di NII Crisis Center bukan hanya diam. Kita harus melawan, kita bongkar rahasia mereka supaya masyarakat waspada. Ini ideologi nggak akan pernah mati. Jadi mereka marah karena kedok mereka dibongkar, otomatis gerakan mereka semakin sempit. Jadi ya wajar mereka mengancam, mau dibunuh, mau diculik, dan lain sebagainya. Tapi kami nggak akan tinggal diam. Kalau kami yang tahu masalah saja kami diam, bagaimana masyarakat lain yang menganggap bahwa ini konspirasi, ini hanya pengalian isu. Padahal ini fakta terjadi di masyarakat. Ada anak muda dibodohi atas nama agama. Bahkan saya bilang kelompok NII ini sejahat-jahatnya kelompok dari kelompok manapun. Jadi anggotanya itu dimiskinkan hartanya atas nama infak, dirusak akhlaknya, semua orang kafir, termasuk orang tua juga kafir, dihancurkan masa depannya, yang sekolah, yang kuliah, tidak harus kembali kepada kelompoknya saja, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Nah ini kan tragedi kemanusiaan atas nama agama. Bahkan kalau saya bilang NII itu negara impian iblis, karena ini sudah jahat sekali. NII sudah selesai. Nah, kelompok yang hari ini sebenarnya ujung-ujungnya cuma duit, ujung-ujungnya cuma politik. Karena dalam kontestasi politik, siapa yang punya masa besar akan diperhitungkan oleh kelompok tertentu. Lah ini kan menurut saya juga seperti ternak. Nah ini yang terjadi, yang menjadi korban ya masyarakat. Nah ini sering sekali. Baik Pak Ken, terakhir, apa yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait regulasi ini agar penyebaran ini juga tidak menyebar terus-menerus? Kita berharap masyarakat yang waras jangan sampai diam. Karena hari ini saya lihat masyarakat tidak merasa terancam. Bahkan masyarakat banyak yang tidak tahu apa NII. Jadi mari yang sehat, yang waras, kita lawan mereka baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan kita berharap pemerintah segera membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila agar gerakan mereka bisa ditindak pidana supaya Indonesia ke depan aman dan damai. Baik, terima kasih Pak Ken Setiawan. Mudah-mudahan harapannya ini juga didengar oleh pemerintah dan juga pihak terkait. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, wassalamualaikum.